Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel ya teman-teman. Ya, dalam waktu dekat ini timnas Indonesia akan menjalani partai ya Piala kualifikasi Piala Dunia 2024 ya, yang akan dihelat pada bulan Maret nanti ya, tanggal 21 dan tanggal 26 Maret ya. Yang kita ketahui Indonesia akan menghadapi Vietnam back to back ya di GBK dan juga di Maidin Stadion Hanoi teman-teman. Persiapan sudah mulai dilakukan oleh pelatih Sinteyong ya, mulai dari mencari pemain-pemain tambahan ya yang akan bergabung di timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam, karena partai menghadapi Vietnam ini adalah partai hidup mati kita teman-teman. Kita harus meraih minimal 4 poin dari pertandingan back to back ini teman-teman ya, agar kita bisa mengamankan posisi untuk lolos ke putaran selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk kita lihat dari skuad kedalaman pemain kita ya, kita sudah banyak diunduh pemain naturalisasi kita ya, baik yang bermain di luar negeri maupun bermain di liga kita sendiri teman-teman ya, yaitu ada Jody Amat, Elkan Bagot, Sandi Wos, Santo Tinama, Rafael Sturik, Ivan Jenner, Justin Hapner, dan yang terbaru adalah Jay Itses teman-teman ya. Nah, kita akan kedatangan 2 pemain lagi. Ini ya akan dipercepat oleh Bapak Erick Thohir ya, untuk bisa tepat bergabung di timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam besok, yaitu Tom Hai dan Ratna Rotamangun teman-teman, yang kita sudah tahu ya kabar beritanya bahwa terhalang oleh masa reses DPR ya. Tetapi setelah masa reses DPR berakhir, Pak Erick Thohir berjanji akan mempercepat proses mereka berdua teman-teman ya, dan kemungkinan besar Nathan ya juga ikut di dalamnya. Tetapi kabar Nathan ini sama sisi maksud teman-teman, apakah Nathan ini benar-benar ingin membela timnas Indonesia ataupun dia bisa dibilang tanda kutip kabur teman-temannya dari proses naturalisasi ini, karena masih tahap ya bisa dibilang kita menunggu kedatangan dari Nathan. Tetapi hingga saat ini Nathan tidak datang ke Indonesia untuk diambil sumpah di Kemenkumham teman-teman ya. Nah, untuk di posisi pemain timnas Indonesia di belakang ya, kita sudah banyak pemain-pemain yang luar biasa teman-teman ya, dihuni pemain-pemain yang grade A dari pemain abroad kita ya, pilihan STY sendiri teman-teman. Nah, di posisi tengah pun kita juga luar biasa, pemain-pemain muda kita ya yang menghuni di pemain tengah ini. Ivan Jenner dan juga Justin Hapner bermain sangat gemilang teman-teman di Piala Asia kemarin ya. Dan juga ada sang mega bintang kita ya, wonderkid kita, yaitu Marcelo Ferdinand ya. Nah, di sini kita untuk kualifikasi Piala 2024 ini yang kita khawatirkan adalah ya di area penyerang teman-teman. Jadi ini STY masih kebingungan dan pusing untuk mencari siapakah yang cocok untuk bermain di posisi penyerang kita teman-teman, karena disinilah posisi yang paling terlemah ya di timnas Indonesia itu sendiri. Kemarin di Piala Asia kita tahu ya, tidak ada satupun penyerang timnas Indonesia yang mencetak gol ke gawang Irak, Vietnam maupun Jepang teman-teman, dan juga Australia teman-teman ya. Jadi Sinteyong masih mencari-cari formula terbaik dan juga mencari pemain untuk diambil ya dan bergabung dengan timnas Indonesia di posisi penyerang teman-teman ya. Nah, kita ketahui juga Ratna Rotamangun ya, yang sudah kita bahas tadi, itu menunggu masa reses dari DPR berakhir ya, sehingga Pak Thohir akan mempercepat proses mereka teman-teman ya. Terutama Ratna Rotamangun ini posisinya sebagai bisa penyerang ataupun penyerang sayap untuk membantu penyerangan teman-teman ya. Nah, walaupun kita masih ada pemain muda kita seperti Hoki Caraka ya, dan juga Ramadhan Sananta yang kemarin Piala Asia sama sekali tidak dimainkan oleh STY. Kabarnya yaitu adalah dia mengalami cedera punggung ya, panggul. Jadi dari pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir, Ramadhan Sananta sama sekali tidak bisa bertanding di
beberapa pertandingan Piala Asia 2024 kemarin teman-teman ya. Nah, mungkin di Piala kualifikasi Piala Dunia ini ya, lawan Vietnam, lawan Sanata akan dipasang teman-teman ya. Karena Sanata itu malah adalah pemain muda, berbakat, dan juga pemain yang perlu diwaspadai teman-teman, karena dia mempunyai visi dan juga positioning ya yang bagus, dan mentalitas golnya tuh sangat luar biasa teman-teman. Karena dia terhalang badai cedera, jadi ya jangan sampai Ramana Sananta ini menjadi turun perform ya untuk di Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia 2024 besok ini teman-teman. Nah, sebagai opsi tambahan ya, ini yang kita bahas. Sebagai opsi tambahan kita ini perlu dipertimbangkan oleh STY ya, dan juga Bapak Erick Thohir ya, untuk mengisi kekosongan kita di posisi penyerang ini adalah yang sudah bisa dibilang pemain Otsusa ini adalah yang terlupakan ya semenjak era Sintayong, hanya beberapa kali dipanggil oleh STY ya. Bisa dibilang pemain ini adalah pemain yang menghilang dan dilupakan oleh STY, yaitu Stefano Lillipali dan juga Ilija Spasojevic teman-teman. Nah, bagi Ilija Spasojevic ini, dia mencetak 1 gol waktu lawan Brunei ya, yang waktu itu kita memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak ya, 7-0. Kala itu dia mencetak gol cantik ya melalui back heel ya, sehingga dia menjadi gol perdananya Ilija Spasojevic ya di timnas Indonesia teman-teman. Nah, STY perlu pertimbangan ini, walaupun pemain ini sudah tidak muda lagi, sudah berumur, bisa dibilang 34 tahun, tapi kualitas dan naluri mencetak gol dari Spasojevic ini masih ada teman-teman ya, masih bisa dipertimbangkan, masih bisa untuk dicoba di pertandingan besok ini lawan Vietnam ya, di kualifikasi Piala Dunia 2024 ini teman-teman ya. Karena tugas dari Spasojevic ini adalah ya bisa dibilang pemain finisher di posisi depan, agar kita bisa meraih kemenangan dan mencetak gol ke gawang lawan kita teman-teman, terutama Vietnam besok. Nah, yang kedua, Lillipali ini juga sudah dibahas sebelum-sebelum, dan juga ini menjadi perbincangan yang sangat menarik ya tentang Lillipali ini, karena di Liga 1 di klubnya di Borneo FC dia tuh sangat mentereng banget teman-teman, sangat bisa dibilang pemainan luar biasa ya, pemainnya stabil ya, konsisten di semua pertandingan ya, sehingga dia bisa menjadi pemain yang luar biasa, diandalkan ya, tidak tergantikan di Borneo FC teman-teman ya. Dan dia juga pernah dipanggil oleh STY waktu itu, permainan cukup cantik melawan Turkmenistan ya, yang kita menang 2-0 di pertandingan FIFA Matchday, yang waktu itu dicetak oleh Dennis Setiawan dan juga Egy Maulana Fikri teman-teman. Di situ Lillipali masuk di menit ke-70 teman-teman ya, tapi walaupun hanya bermain 20 menit, tapi permainannya bisa dibilang tidak bisa dilakukan lagi ya, dengan mentalitas dia, pengalaman dia, ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh STY untuk menarik kembali ya Lillipali dan juga Spasojevic ini untuk mengisi kekosongan di posisi penyerang ya. Walaupun nanti Tom Hai dan juga Ratu Ormangun juga bisa dipercepat oleh oleh Bapak Erick Thohir. Ini sangat bagus teman-teman. Kita sudah mempunyai banyak opsi ya, baik di posisi back, tengah maupun penyerang teman-teman. Jadi kita tidak kekurangan pemain ya, sehingga nanti melawan Vietnam kita benar-benar kuat ya, benar-benar bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia yang sekarang timnas yang ditakuti di Asia Tenggara teman-teman ya, sehingga kita bisa lolos ke babak berikutnya. Kita hanya butuh mengambil 4 poin saja, itu kita kemungkinan lolos lebih besar teman-teman ya, untuk ke fase berikutnya ya di Piala kualifikasi Piala Dunia 2024 teman-teman. Ya ini mungkin menjadi pertimbangan ya, sekali lagi menjadi pertimbangan STY ya, walaupun mungkin ya STY tidak berpikir untuk menarik kembali ya Spasojevic dan juga Lillipali, tetapi ini adalah opsi paling bisa dibilang
eh, opsi terakhir ya untuk bisa dibawa ya ke skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam nanti ya, baik di GBK maupun di Maidin Stadion ya teman-teman. Oke, itu saja konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru dan update tentang timnas Indonesia teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian dulu. Salam sepak bola.